Bab 046. Air mata Cahya langsung tumpah. Dia mencari-cari Rahmat di seluruh rumah, tapi dalam keadaan panik dan sambil menangis. Sampai kemudian Rahmat berlari tergesa-gesa dari arah depan rumah dan langsung memeluk. Cahya, 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 hei. Kamu kenapa nangis? Saya ada di sini. Rahmat mengusap air mata di wajah Cahya sambil terus berusaha menenangkannya. Cahya tercekat, ketika melihat Rahmat dia langsung menghambur dan memeluk pria itu, lalu menangis tergugu. Mas Rahmat, aku kira tadi cuma mimpi. Kamu tenang, ya. Saya nggak akan pergi lagi, Cahya. Saya tadi cuma ke depan ngambil HP. Tadi Rahmat memang meminta tolong kepada Pandu untuk membelikannya ponsel karena Rahmat sangat membutuhkannya, tentunya memakai uang Pandu dulu karena Rahmat tak memegang uang sepeser pun. Rahmat juga meminjam uang kepada Pandu untuk makan dan kebutuhan sementara. Rahmat akan mengembalikannya besok, setelah selesai mengurus ATM dan dokumen jainnya. Cahya bernapas lega, syukurlah. Rahmat kemudian mengajak Cahya ke ruang makan. Sudah ada beberapa bungkusan kotak makanan di sana. Cahya penasaran kapan Rahmat membelinya. Ini tadi dibelikan Letda Pandu. Sekarang kamu makan dulu ya, Cahya. Cahya mengangguk. Rahmat menyiapkan makanan kotakan itu dan bersiap untuk menyuapi Cahya. Ketika Rahmat menyendokkan makanan itu, Cahya sampai terkejut. Ayo buka mulutnya. Aku bisa makan sendiri, Mas. Mas Rahmat mending ikut makan juga. Biar saya suapi ya. Biarkan saya melayani kamu dan anak kita. Wajah Cahya memerah malu mendapatkan perhatian seperti itu. Tapi, Syah, biarkan saya melakukan ini. Makan, ya. Cahya menangis lagi. Saking sulitnya dia mengungkapkan rasa bahagia, Cahya hanya bisa menangis penuh haru. Rahmat langsung mengusap air mata wanitanya. Udah jangan nangis lagi, ayo dimakan. Kasihan anak kita, kalau kamu kelaparan, dia juga akan kelaparan, ucap Rahmat sembari mengusap perut Cahya yang masih rata. Cahya mengangguk. Setelah itu, mereka makan bersama dan tubuh Cahya juga terasa lebih segar. Mereka berdua lalu duduk di ruang televisi. Cahya duduk di pangkuan Rahmat sambil menyandarkan kepalanya pada bahu pria itu, sementara Rahmat sendiri terus menggenggam Cahya. Cahya pun mulai menceritakan banyak hal tentang apa yang terjadi selama Rahmat tidak ada. Tentang Bu Rahayu yang terpeleset dari tangga, tentang dia yang tiba-tiba dilaporkan atas tuduhan kelalaian sampai menyebabkan kehilangan nyawa, lalu soal Andi yang nekat menculiknya hanya demi tanda tangan pencairan uang asuransi Rahmat. Kurang ajar, Rahmat menggeram marah usai mendengar segala detail cerita Cahya. Dia tidak bisa membayangkan betapa ketakutannya Cahya selama dia tidak ada. Rahmat benar-benar ingin menghajar Andi sampai babak belur. Cahya, kamu istirahat dulu, iya. Cahya mengernyit. Mas Rahmat mau kemana? Saya mau keluar sebentar. Cahya langsung menahan tangan Rahmat. Di rumah aja apa nggak bisa? Rahmat mengelus pipi Cahya, saya mau bicara sama Pandu sebentar, masalah Andi. Saya pasti kembali, kamu jangan khawatir. Mendengar nama Pandu, Cahya akhirnya sebenarnya mau menurut, tapi dia masih tak rela. Rahmat itu hanya beralibi saja. Rahmat bukan mau bertemu Pandu, tapi dia harus mencari Andi sendiri dan memberi pelajaran pada bedebah itu. Kalau besok saja nemuin Pak Pandunya gimana, Mas? Aku nggak mau sendirian. Aku takut, Mas, ucap Cahya. Dia benar-benar tidak mau ditinggalkan. Rumah ini, kan ada di kawasan militer, apa yang kamu takutkan, Cahya? Andi.
Cahya mengangguk pelan. Dia masih trauma dengan kelakuan pria itu. Rahmat menghela napas panjang. Kamu tenang saja, Cahya, Andi nggak mungkin berani ke sini. Kamu bakal tetap dijaga. Tetapi aku takut Mas Rahmat kenapa-kenapa. Cahya mohon tetap di rumah aja ya, Mas. Melihat ekspresi putus asa Cahya yang terus memohon, Rahmat akhirnya tidak tega. Dia menyerah dan tidak jadi pergi. Ya sudah, saya nggak jadi pergi. Biar saya minta yang lain saja untuk menangkap Andi. Cahya langsung memeluk Rahmat ketika mendengar hal itu. Dia lega dan senang sekali. Untuk sekarang, Cahya sungguh tidak mau ditinggalkan. Dia masih takut jika Rahmat pergi maka suaminya itu tak akan pulang lagi. Kepergian Rahmat sebelumnya benar-benar membawa trauma berat untuk Cahya, membuatnya selalu khawatir. Ketika hendak ditinggalkan, Rahmat mengusap-usap punggung Cahya, berusaha memberikan ketenangan pada sang istri. Maafkan saya, Cahya. Ini semua karena saya makanya kamu sampai harus mengalami banyak hal buruk. Cahya menggeleng saja, tidak menjawab apa-apa. Seharian itu, Cahya benar-benar tidak mau terpisah dari Rahmat sama sekali. Ketika Rahmat mau ke kamar mandi sebentar, Cahya langsung khawatir sang suami mau pergi. Cahya sadar sikapnya mungkin berlebihan, tapi itu adalah hasil dari trauma yang dialaminya. Untungnya Rahmat paham dan menghadapi Cahya dengan sabar. Dia terus menenangkan Cahya dan berusaha terus menghiburnya. XX. Besok paginya, Rahmat izin kepada Cahya bahwa dia akan pergi ke rumah ibunya. Lagi, Cahya berusaha mencegah karena takut terjadi sesuatu dan karena dia juga tidak mau ditinggalkan. Namun, Rahmat meyakinkan bahwa dia akan pergi sebentar saja dan selama dia tidak ada, Cahya akan dijaga oleh rekan-rekan Rahmat. Kamu tenang saja, Cahya. Saya akan cepat kembali. Cahya masih tak rela dan terus memegangi tangan Rahmat. Mas Rahmat beneran gak akan lama kan? Rahmat menggeleng sembari tersenyum tipis. Enggak. Saya kan sudah janji sama kamu. Bagaimana kalau... Sesya, jangan berpikir buruk terlalu banyak, justru itu yang akan menimbulkan sugesti untuk kamu. Cahya. Tapi, Mas, saya sudah meminta rekan-rekan untuk menjaga kamu selama saya nggak ada. Kamu akan baik-baik saja di sini. Iya, tapi Mas Rahmat. Rahmat langsung menempelkan telunjuknya ke bibir Cahya. Saya akan baik-baik saja. Kamu percaya, kan sama saya? Cahya mengangguk lemah. Tentu saja dia percaya kepada Rahmat. Dia hanya khawatir sendiri. Setelah banyak kejadian buruk yang menimpanya, Cahya menjadi lebih sensitif dan mengalami paranoid berlebihan. Ya sudah, saya pergi dulu sebentar. Rahmat mengecup kening Cahya pelan, yang langsung dibalas dengan pelukan erat oleh Cahya. Tolong jangan pergi lagi. Janji pulang cepat, rengek Cahya. Iya, saya Aang. Rahmat akhirnya mengeluarkan jurus terakhir. Benar saja, Cahya langsung melepas pelukan itu karena malu. Entahlah, Cahya masih saja belum terbiasa dipanggil seperti itu oleh Rahmat. Saya berangkat ya. Cahya mengangguk sambil menunduk. Rahmat gemas sekali melihat reaksi Cahya yang malu-malu seperti itu. Sangat manis dan ingin sekali ia makan. Tapi Rahmat yakin, tubuh Cahya masih butuh waktu istirahat, jadi ia akan bersabar sedikit untuk buka puasa. Ketika di luar rumah, Rahmat meminta rekannya untuk selalu mengawasi Cahya dan memastikan bahwa Andi tidak sampai datang ke kawasan militer ini. Barulah setelahnya Rahmat pergi ke rumah orang tuanya. Begitu sampai ke rumah sang ibu, Rahmat mengetuk pintu. Cukup lama dia mengetuk pintu, tapi tak juga ada jawaban. Rahmat mulai heran.
Ketika dia mulai mengetuk pintu lagi, terdengar suara langkah seseorang yang terburu-buru di dalam rumah. Iya, sebentar. Sari yang membukakan pintu, dan dia seketika membelalak saat melihat Rahmat berdiri di hadapannya. Kakak Rahmat, Kakak Rahmat, Kak Rahmat. Ini beneran Kak Rahmat. Sari menutup mulutnya. Dia masih tidak percaya kakaknya kembali dan masih hidup. Dia sampai khawatir kalau ternyata dirinya hanya sedang bermimpi. Rahmat mengangguk sembari tersenyum tipis. Iya, ini aku Sari. Sari maju, menyentuh lengan Rahmat, seolah sekadar memastikan bahwa yang ada di hadapannya ini nyata dan bukan bayangan belaka. Hasilnya, dia bisa memegang Rahmat, dia bisa menyentuh tangan kakaknya. Semuanya nyata. Sari langsung memeluk kakaknya dengan erat. Kak Rahmat. Ternyata Kak Rahmat masih hidup. Aku enggak nyangka, Sari bahkan sampai tak sanggup meneruskan kalimatnya karena terlalu syok dengan kedatangan Rahmat. Rahmat membalas pelukan sang adik sembari mengelus punggungnya. Setelah puas berpelukan, Sari mengajak Rahmat masuk ke dalam. Mereka duduk di ruang tamu dan Sari mulai mengadukan tentang ibu mereka yang sudah berpulang. Kak, ibu udah meninggal, ucap Sari pelan. Dia menunduk, masih ada raut kesedihan di wajah adiknya itu. Rahmat mengangguk. Iya, aku sudah tahu. Sari langsung mendongak menatap Rahmat kembali. Kak Rahmat udah tahu. Rahmat mengangguk lagi. Oh ya, di mana Andi? Sari langsung mengernyit heran. Meskipun Andi adalah adik ipar Rahmat, tapi Rahmat tidak biasanya menanyakan keberadaan Andi atau apapun tentang Andi. Sari tahu Rahmat itu lumayan cuek dan kaku. Kenapa nanyain Andi, Kak? Rahmat menghela nafas berat untuk mengontrol emosinya. Andi sudah mencelakakan Cahya tadi malam, dia maksa Cahya untuk tanda tangan surat kuasa pencairan asuransi kematianku, jelas Rahmat. Sari membelalak. Dia langsung menggeleng sembari tertawa. Hah? Apa-apaan itu? Mana mungkin Andi ngelakuin itu? Di mana Andi? Biar kakak tanya sendiri ke dia. Kak Rahmat percaya gitu aja kalau Andi ngelakuin hal itu. Itu nggak mungkin, Kak. Rahmat mengepalkan telapak tangannya, berusaha menahan amarah yang mulai menguar di dalam dirinya. Dia berusaha sabar, sebab berada di posisi Sari pasti mengejutkan saat tahu suaminya melakukan hal gila seperti itu. Kamu tahu, Sari, Andi itu sudah melakukan tindakan kriminal dengan menculik Cahya hanya demi tanda tangan surat kuasa. Sari masih menggeleng, dia yakin Andi tidak mungkin melakukan hal itu. Enggak. Kenapa Kak Rahmat langsung percaya aja? Gimana kalau ternyata Kak Cahya memutar balikkan fakta? Aku kenal suamiku, dia nggak mungkin berbuat seperti itu. Tapi Cahya juga nggak mungkin bohong, Sari. Sangkal Rahmat. Ba Ananat. Sari menggertakkan giginya. Oke, kalau memang Kak Cahya nggak bohong, mana buktinya sampai Kak Rahmat langsung main nuduh Andi gitu aja? Mana? Sini aku lihat buktinya. Rahmat diam. Benar juga, Cahya tidak memiliki bukti. Namun, Rahmat tentu tetap percaya kepada Cahya. Mana mungkin istrinya yang kalem dan baik itu berbohong untuk masalah sebesar ini? Lagi pula untuk apa? Melihat Rahmat yang diam saja, Sari langsung menyeringai puas. Tuh, kan. Nggak ada buktinya dari Kak Cahya. Makanya kakak jangan main percaya gitu aja sama omongan Kak Cahya. Main nyalahin Andi begitu aja. Karena Cahya itu bukan pembohong, Sari. Ya terus. Aku kan minta buktinya, Kak. Wajar dong. Kak, kita berdua itu orang militer. Kita sama-sama tahu nggak bisa nyalahin orang lain tanpa bukti yang valid.
Mendingan kakak ceraikan aja itu si Cahya. Biang masalah dia itu di keluarga kita. Rahmat membelalak. Jangan bicara sembarangan kamu, Sar. Aku nggak bicara sembarangan. Aku serius. Dia itu jahat, asal kakak tahu, dia juga yang udah bikin ibu meninggal, Kak. Rahmat malah tertawa sinis kepada adiknya. Mana mungkin? Untuk apa Cahya mencelakai ibu? Jelas-jelas selama ini hubungan mereka berdua sangat baik. Kamu jangan bicara sembarangan. Ya hubungan baik, kan gak jamin itu tulus, Kak. Gimana kalau ternyata si Cahya baik-baikin ibu karena ada maksud lain? Keluarga dia, kan miskin, pasti seneng banget pas masuk keluarga kita yang serba kecukupan. Sari. Rahmat langsung membentak. Dia tidak masalah dengan kritik orang lain, tapi benar-benar tidak bisa toleran jika ada yang menghina Cahyanya seperti itu, bahkan jika yang melakukannya adalah adiknya sendiri. Kamu ini kenapa sih, Sari? Kakak lihat dulu kamu nggak pernah ganggu Cahya, sekarang kamu malah bersikap seperti ini dan seolah benci sekali sama Cahya. Punya salah apa dia sama kamu? Sari menggerutu pelan. Ya, dia sadar dulu memang tidak pernah ikut campur apapun soal keluarga Rahmat dan Cahya. Dia terkesan cuek-cuek saja dan enggan berurusan dengan keluarga Rahmat. Sari mendadak terdiam, sejak kapan dia mulai tidak menyukai Cahya? Sejak dia curiga bahwa Andi perhatian kepada Cahya, kah? Atau sejak ibunya mengatakan bahwa Cahya positif hamil? Sari langsung menggeleng kencang. Enggak. Mana mungkin aku iri sama perempuan itu. Aku cuma nggak suka karena sikapnya yang munafik. Batin Sari berusaha menampik perasaan irinya sendiri. Aku nggak suka Kak Cahya sejak dia bikin ibu meninggal. Seru Sari keras. Rahmat menarik napas panjang. Memangnya kamu lihat langsung kejadiannya? Bukannya kamu juga sudah melaporkan istriku ke kepolisian militer, dan hasilnya Cahya tidak bersalah. Masih belum puas kamu fitnah dia? Sekarang gantian Sari yang terdiam karena tidak bisa menjawab pertanyaan Rahmat. Kakaknya itu hanya mengembalikan perkataan Sari sebelumnya. Jika Sari meminta bukti, maka Rahmat juga sama. Ya pokoknya yang ada di lokasi waktu itu, kan Kak Cahya. Sari masih keras kepala. Andi juga ada, kan? Yang katamu dia melihat Cahya. Bagaimana kalau ternyata yang mencelakai ibu adalah Andi? Balas Rahmat dengan sengak. Sari merasa terpojok, tapi dia tidak suka mendengar Rahmat terus membela Cahya dan menyalahkan Andi. Dia memang tidak memiliki bukti dari perkataan Andi, tapi mana mungkin juga Andi berbohong. Mana mungkin Andi bohong? Harusnya Kak Rahmat buka mata, Kak Cahya itu nggak sepolos yang Kak Rahmat. Lihat, dia itu cuma mengincar harta keluarga kita, Kak. Cahya nggak serendah itu. Bentak Rahmat dengan suara keras dan menggelegar. Sari sampai kaget mendengarnya. Dia juga sakit hati dibentak oleh sang kakak karena Rahmat lebih membela istrinya dibanding dia adik kandungnya. Padahal, Rahmat tidak pernah memperlakukan dia seperti ini. Cahya benar-benar parasit dalam hidup Sari. Terus saja bentak-bentak aku. Terus saja belain si Cahya itu daripada aku yang adik kandung kamu sendiri. Ya sama saja. Kamu juga belain suamimu terus, kan? Mereka terus berdebat. Sari muak mendengarnya. Dia kesal mengapa semua orang seolah lebih menyayangi Cahya daripada dirinya. Kemarin ibunya juga sama, sekarang Rahmat juga. Benar-benar menyebalkan. Semua kasih sayang dirampas orang asing seperti Cahya. Kak, ayolah, buka mata kakak. Sadar dong kalau si Cahya itu nggak sebaik itu. Cukup, Sari. Jangan merendahkan istriku terus-terusan.
Dengar ini baik-baik, kalau sampai Andi terbukti bersalah dan melakukan hal buruk kepada Cahya, aku nggak akan tinggal diam. Aku nggak peduli meski dia suamimu. Sari membelalak. Kak, maksud kamu apa ngancem gitu? Ingat, dia itu adik iparmu duluan sebelum si Cahya datang. Sekarang aku tanya, apa selama ini dia pernah berbuat aneh-aneh selama 5 tahun kami menikah? Enggak kan? Justru semenjak ada Cahya, banyak masalah di keluarga kita. Jadi harusnya dari situ aja kamu bisa menilai siapa yang bawa sial dan sumber masalah.